Rambut hitam itu merupakan simbol bagi egoisme seseorang. Rambut putih merupakan simbol bagi kearifan. Jadi tebaslah corak-corak hitam, warna-warna hitam dari nilai-nilai kehidupan diri kita. Tebaslah dengan pedang yang mengkilap seperti itu, yaitu dengan kekuatan ruh. Sehingga kita mengalami kemenangan di dalam perang di medan hati. Jadi hati kita itu merupakan tempat pertempuran antara pasukan ruh dan pasukan nafsu. Ya. Al-Musdiril Bidih. Sahabat Nabi itu adalah orang-orang terdepan di dalam memainkan pedang mengkilap humron, seraya berwarna merah darah. Ba'dama waradat, setelah menebas itu pedang, minal ida, dari kalangan musuh, kulla muswaddin, kepada setiap yang berwarna hitam, minal limami, dari tempat tumbuhnya rambut. Sangat sastrawi. Di sini diungkapkan bahwa para tentara Kanjeng Rasul itu adalah orang-orang yang sangat terdepan di dalam memainkan pedang-pedang mengkilap ketika peperangan. Mereka adalah orang-orang yang lihai di dalam menggunakan senjata-senjata, terutama dalam bait ini berkaitan dengan pedang. Jadi pedang-pedang mereka itu adalah pedang-pedang mengkilap yang menunjukkan betapa sangat tajamnya pedang-pedang itu. Nah, pedang-pedang yang semula mengkilap itu kemudian seketika berubah warna menjadi merah darah setelah ditebaskan kepada pihak-pihak musuh. Apa yang bisa kita ambil di sini? Pertama, ya, di dalam kita merealisasikan Islam, tidak cukup bagi diri kita adanya keberanian semata-mata, tapi kita juga harus menggunakan taktik. Di dalam perang, di mana kepala-kepala manusia tidak dihargai sama sekali, keberanian itu tidak cukup, harus ada kesanggupan yang lincah memainkan senjata-senjata. Nah, ini paralel di dalam dunia tasawuf, keikhlasan saja itu tidak cukup. Harus ada taktik bagaimana merealisasikan keikhlasan itu. Jadi karena itu harus kita kombinasikan antara keberanian dan kepiawaian. Keberanian tanpa kepiawaian bisa saja merupakan langkah-langkah bunuh diri. Al-Musdiril Bidih humran ba'dama waradat. Oke. Di dalam tasawuf juga, ya, ada apa yang disebut sebagai senjata rohani. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata orang beriman. Berarti senjata kita sebagai orang-orang beriman itu bukan muncul dari adanya potensi yang kita akui sebagai milik kita, tapi muncul dari adanya rasa fakir, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam doa-doa kita. Maka karena itu, bersiaplah untuk kecewa setiap kali kita mengandalkan diri kita. Maka karena itu di dalam salah satu doanya, Kanjeng Rasul Muhammad SAW memohon kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan aku kau serahkan kepada diriku sendiri, walau torfata ainin, walaupun hanya satu kejap. Artinya apa? Pasti kita tidak sanggup menampung diri kita,
tanpa adanya keterlibatan Allah Ta'ala di dalam menyangga hidup kita. Pasti tidak mampu. Karena itu ma'rifatnya orang ma'rifat, yaitu Rasulullah, itu sampai berdoa, ya Allah, janganlah engkau biarkan diriku bersandar kepada diri sendiri walaupun hanya sekejap mata. Nah di sini berarti apa ya? Adanya potensi-potensi dalam diri kita itu jangan kita pahami sebagai sesuatu milik kita yang bisa kita andalkan. Jangan. Dalam konteks seperti ini, kita mesti tetap mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita memiliki potensi yang bisa kita gunakan atau tidak? Tetap harus sama-sama mengandalkan Allah Ta'ala. Contoh konkretnya begini ya. Secara akal, saya tidak mungkin lapar malam ini. Kenapa? Ada makanan di depan saya. Nah ini jangan diandalkan. Tapi bagaimana kita lebih mengandalkan pertolongan Allah Ta'ala. Sebab tanpa pertolongan hadiratnya, makanan-makanan ini tidak bisa mengenyangkan saya. Jadi karena itu, orang-orang yang ma'rifat itu sama bagi mereka, apakah mereka itu memiliki potensi yang bisa digunakan atau mereka tidak memiliki potensi yang bisa digunakan. Mereka tetap merasa terdesak di hadapan Allah Ta'ala. Karena itu mereka bersandarnya kepada Allah Ta'ala. Bisa lewat potensi yang dimiliki, bisa juga tidak lewat potensi yang dimiliki. Jadi berarti dengan demikian, senjata kita itu tak lain adalah Allah itu sendiri. Kenapa? Karena sesungguhnya berkaitan dengan doa. Doa itu mesti kita terapkan, mesti kita panjatkan, bukan karena kita merasa butuh sesuatu kepada Allah. Tapi pertama-tama karena kita diperintahkan. Ud'uni astajib lakum. Diperintahkan. Jadi pertama-tama melaksanakan perintah. Adapun saat melaksanakan perintah kita merasakan butuh hal-hal tertentu, itu juga boleh, nggak masalah. Tapi pertama-tama melaksanakan perintah. Jadi doa dengan demikian akan menjadi sakral. Karena itu para sufi ya, walaupun tidak merasakan butuh hal-hal tertentu, tetap selalu berdoa. Kenapa? Doa itu ibadah karena diperintahkan. Terus yang kedua, bagaimana kita lesatkan doa kepada Allah Ta'ala? Basicnya itu apa? Basicnya tak lain adalah karena rasa butuh kita, fakir kita kepada hadirnya. Pandanglah diri kita sebagai makhluk-makhluk yang papa di hadapan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian setiap saat kita bersandar kepada hadiratnya. Bukan bersandar kepada diri kita sendiri. Nah, itu senjata kehidupan. Nah, karena itu kemudian menjadi penting bagi diri kita agar kita menang di dalam mengarungi kehidupan itu, penting bagi kita adanya kebersandaran yang kukuh seperti itu. Ini falsafah la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada kemampuan untuk menghindar dari kejahatan. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk mengerjakan kebaikan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Hati-hati loh ya kita membaca berita-berita populer hari ini. Ferdi Sambo misalnya. Hati-hati. Wah orang ini kok seburuk. Enggak boleh itu. Enggak boleh. Kita kalau tidak dijaga oleh Allah Ta'ala bisa lebih brengsek dari itu. Enggak boleh. Jadi kita jangan hanyut. Jangan hanyut di dalam membaca berita-berita itu. Pastikan kita selamat saja dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang itu mutlak merupakan karunia. Bukan karena kesanggupan kita untuk menciptakan benteng antara diri kita dengan keburukan-keburukan. Bukan. Nah, peperangan hari ini, itu kan peperangan bagaimana kita mempertahankan fitrah kita. Mempertahankan kesucian kita ketika kita dilahirkan dulu. Kita pertahankan. Sembari kita ngasih nilai plus terhadap kesucian itu. Apa itu? Nilai-nilai kemuliaan di dalam kehidupan diri kita. Itu peperangan hari ini bagi diri kita.
Jadi karena itu pedang-pedang mengkilap itu mesti kita tafsirkan bahwa itu merupakan kalimat-kalimat simbolik. Jadi kalau kita bertarung dengan nafsu diri kita dan kita bisa memenangkan pertarungan itu berarti kita memiliki pedang-pedang mengkilap yang oleh Allah Ta'ala kita dimenangkan di dalam pertarungan itu. Jadi kalau di dalam puisinya Maulana Rumi itu ya disebutkan bahwa rambut hitam di sini tadi kullu muswaddim minal limami ya. Rambut hitam itu merupakan simbol bagi egoisme seseorang. Rambut putih merupakan simbol bagi kearifan. Jadi tebaslah corak-corak hitam, warna-warna hitam dari nilai-nilai kehidupan diri kita. Tebaslah dengan pedang yang mengkilap seperti itu, yaitu dengan kekuatan roh. Sehingga kita mengalami kemenangan di dalam perang di medan hati. Jadi hati kita itu merupakan tempat pertempuran antara pasukan ruh dan pasukan nafsu. Tempat pertempuran itu. Sesekali pasukan ruh kita menang, lalu kita merasa akrab dan damai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang lain, nafsu kita yang menang, lalu kita merasakan hidup penuh dengan muring-muring. Jadi hati-hati. Pertikaian itu, peperangan itu selalu saja berlangsung di medan hati. Hati-hati. Karena itu ciptakan kuda-kuda rohani diri kita ke Tuhan, berbagai macam cara untuk menempuh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti kita ciptakan. Jangan sampai kita teledor dan kita dikalahkan oleh pasukan-pasukan nafsu. Karena itu dalam kitab Tobaqot itu disebutkan ya, ada seorang sufi yang menjahit kain, dijahit disobek kembali. Rampung dijahit, disobek kembali. Rampung dijahit, disobek kembali. Kenapa kau melakukan hal yang sia-sia? Kata orang yang menyaksikannya, yang melihatnya. Ini bukan sia-sia. Ini caraku untuk membuat sibuk nafsuku sebelum dia membuatku sibuk. Betapa seringkali manusia itu kalang kabut oleh nafsunya sendiri yang membuat manusia itu sibuk. Sibuk terus. Jadi sebelum dibikin sibuk oleh nafsu, nafsu saja yang kita bikin sibuk, kan begitu ya. Bagi orang yang nggak paham, itu perbuatan muspra, itu sia-sia. Serupa orang yang menurunkan genteng rumahnya, dinaikkan lagi, turunkan lagi, naikkan lagi. Itu salah satu cara. Salah satu cara. Oke ya. Rambut hitam itu adalah egoisme, rambut putih itu adalah kearifan. Karena itu definisinya Maulana Rumi itu menyatakan bahwa seorang syekh adalah dia yang berambut putih walaupun umurnya muda. Jadi ini tidak menunjuk kepada uban yang datang lebih awal ya, bukan. Jadi yang dimaksud rambut putih itu hanya merupakan simbol belaka. Jadi kalau ada anak muda, begitu arif rohaninya, begitu baik relasinya dengan sesama, begitu terpuji, memberikan apa yang bisa diberikan, kemanfaatan demi kemanfaatan bisa diberikan kepada sesama, itu adalah seorang syekh, walaupun umurnya muda. Ada orang yang umurnya tua, dan hampir seluruh rambutnya berwarna putih, tapi orang itu tidak memiliki kearifan. Orang itu tidak memiliki kemanfaatan. Walaupun orang itu sudah tua, sesungguhnya dia masih kanak-kanak secara rohani. Kalau mau jadi kanak-kanak, jadilah kanak-kanak di hadapan asuhan Rasulullah Muhammad SAW. Gak apa-apa, menjadi kanak-kanak yang diasuh Kanjeng Rasul, gak masalah. Kenapa? Karena beliau adalah murabbi arwahina. Yaitu pembimbing, pendidik seluruh ruh umat manusia. Jadi karena itu hidup ini adalah proses dari rambut hitam ke rambut putih. Dari egoisme yang kelam menuju kesadaran yang cemerlang, yang bercahaya. Di saat itu kita berarti sesungguhnya
telah memenangkan adanya pertarungan itu. Karena itu, tolonglah Allah agar kita ditolong oleh Allah. Intan surullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah menolong kalian. Apa yang dimaksud menolong Allah? Tak lain adalah berpihak kepada hadiratnya habis-habisan, mati-matian. Bahkan kalau bisa sebagaimana para sufi, pandanglah diri kita sebagai onggok-onggok ketiadaan. Sehingga dengan demikian, kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan, kita merasakan bahwa pelakunya yang hakiki itu tak lain adalah Allah. Al-fa'ilul hakiki huwallah. Kita bisa merasakan seperti itu. Kita merasakan bahwa kita itu sekedar dipakai dan terima kasih ya Allah sudah dipakai untuk kebaikan-kebaikan. Dipakai. Nah, ketika orang merasa dipakai untuk kebaikan-kebaikan, maka merdekalah orang itu dari adanya pengakuan-pengakuan terhadap kebaikan-kebaikan yang dikerjakannya. Kata munajatnya Syekh Tajuddin di dalam kitab Hikam disebutkan, kalau kebaikan-kebaikan orang itu tak lebih hanyalah pengakuan-pengakuan, apalagi cuman hanya pengakuan-pengakuannya. Jadi karena itu menurut kitab Hikam, kita itu tidak pantas menuntut balasan kepada Allah yang pelaku kebaikan itu pada diri kita sesungguhnya adalah Allah. Dipakai saja sudah beruntung kok. Karena itu orang semakin dipakai oleh Allah Ta'ala untuk kebaikan, untuk kemanfaatan, maka dapat dipastikan orang itu menjadi semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kanjeng Rasul menjadi orang yang paling mulia di seluruh alam semesta karena beliau yang paling dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita adalah menyiapkan diri agar dipakai oleh hadiratnya itu. Di situ berarti apa? Peperangan demi peperangan berarti sudah kita selesaikan, kita rampungkan. Jadi karena itu jadilah orang yang rampung dengan dirinya sendiri. Gitu loh ya. Jadi ketika Nabi itu mendapatkan risalah diutus oleh Allah Ta'ala, jelas menunjukkan beliau itu sudah rampung dengan dirinya sendiri. Karena itu yang diurusi oleh beliau adalah kebahagiaan umat. Keselamatan umat itu terus yang diurusi oleh beliau. Kenapa? Karena sudah rampung dengan dirinya sendiri. Orang yang belum rampung dengan dirinya sendiri, seluruh sepak terjang hidupnya itu hanya untuk egoisme dirinya sendiri. Jadilah orang yang rampung untuk dirinya sendiri. Selebihnya kita menggunakan hidup diri kita untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan. Itulah hakikat kemenangan di dalam peperangan. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat dan barokah untuk diri kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.